terlalu banyak waktu untuk absen atau senang-senang dulu, tapi setelah event mereka langsung ketemu event lagi. Jadi mereka butuh beberapa waktu lagi untuk mengevaluasi bolong-bolong mereka, dan terlihat di minggu kedua kali ini mereka sudah mulai kembali menunjukkan Bigetron mereka yang permainannya aslinya. Yap, ini baru mulai kelihatan dari Bigetron keluar gameplay asli mereka. Dan dengan arah pesawat gini menurut lu gimana Junior? Akankah ada tim-tim yang melakukan scrapping dan malah bertemu di awal-awal permainan? Menurut gua sih apa gameplay led di sini ya, scrappingan udah terjalan nih. Lihat dari CX mereka aja menyebar, Alter Ego pun juga menyebar, kemudian juga dari Onyx walaupun mereka painan pun juga menyebar. Charlie, ada yang fight tadi. Contohnya ada yang Ada dua tim tabrakan. tabrakan. Gue gak tahu mereka tabrakan atau memang mereka ada yang menyebar di sekitaran Charlie, karena sekitaran Charlie juga ada beberapa spot yang bisa di scrappingin. Tapi tadi ada commit fight nampaknya dari BF, yang BF sudah take down satu playernya, dan RBCL yang lebih menguasai. Cabutnya loh. Ya, betul. Oke, kita bakal lihat ini gimana. Tadi First Blood sudah ada ya, sudah didapatkan ya. Berarti satu player dari Butterfly benar-benar sudah dipulangkan ke bagian lobby. Dan ini Circle Gavlo kalau bisa dikatakan mirip dengan yang pertama tadi nih, karena berakhir juga tadi di Iya, tapi bisa dibilang ya kalau untuk Sunhawk sebenarnya pentahalannya itu banyak yang sadis. Iya, betul. Banyak yang bisa mental itu cukup ekstrim. Dan kalau menurut gue dari tim Butterflux agak rugi sih mereka, karena sekarang mereka kehilangan 2 player. Satu memang tenggelam dia, Iya, betul. bergabung di room tapi tidak bermain. Satunya lagi itu tadi langsung ditimbangkan oleh tim RBCL-nya. Membuat RBCL sekarang pede banget. Dia tahu bahwa Butterflux tinggal sisa 2, 4 lawan 2, ayo kita kejar. Ya, betul sekali. Apalagi mereka sudah berhasil end satu player dan memang sudah bisa melihat di pit elim ini tim mana yang mereka sudah melumpuhkan, dan tentunya juga mereka tahu dari Butterflux belum terlalu maksimal untuk bermain di minggu kedua saat ini. Mereka ingin bergerak dengan tidak adanya satu-satu yang maju, mereka masih mencari tambahan informasi, tapi terlihat 2 player dari Butterflux sudah ingin meninggalkan compound yang diisi oleh RBCL, dan terdengar juga beberapa tembakan yang sudah kembali dibuka. Dari Onyx juga sudah mulai bergerak tipis-tipis untuk menguasai area painan lagi tanpa diganggu oleh musuh lainnya. Tentunya mereka bakal kenyang untuk di sana kali ini. Tapi menurut gua kalau untuk pemain-pemain yang ada di Charlie, mereka kayaknya nggak perlu khawatir banget dengan circle yang kurang lebih sama. Ya. Ini yang menjadi daya tarik kita adalah entah itu tim yang berada di Atmokau, di Mongnai juga. Tadi ya, gue lupa itu Mongnai ada perebutan siapa dan siapa. Kemudian mungkin nanti ada perebutan di sekitaran Paredes dan juga Quarry, karena itu hal-hal yang sulit. Bravo ini bakalan jadi entry yang sulit banget untuk beberapa tim yang memang drop zone-nya di sana. Belum lagi ketika mereka melakukan fight di sana harus nyebrang lagi ke arah Pulau Charlie, yang dimana Charlie kalian harus ada gatekeeper-nya, yaitu betul. tim Onyx. Tapi gue masih belum tahu Onyx nanti benar bakal berfokus ke arah painannya di bukit sebelah kanannya kah? Ya. Untuk mencoba ngebegal tim-tim lain untuk ngumpulin elimination point, atau mereka lebih objektif aja ngambil bukit poinan sebelah kiri ke zona, dan itu menjadi poin utama mereka kalau misalnya late game lah pasti di cut-off. Ya, kita bakal lihat sih seperti apa Onyx bermain, karena enaknya painan sebenarnya itu banyak pilihan opsi-opsi yang dapat kita lakukan gitu. Mau kita main agresif bisa, mau kita main lebih objektif atau kita bilangnya langsung ke zona juga bisa. Dan Onyx mereka dengan style split mereka mau main defense, itu menurut gue efektif banget. Siapapun yang masuk ke dalam area dari circle itu bakal langsung terjebak dalam area pertahanan mereka. Dan bye-bye Junior, tampaknya dia pun kali ini langsung masuk dalam mode review dulu. Ya, betul sekali, dia bakal masuk ke mode review juga, dan terlihat dengan seperti itu otomatis buat tim-tim yang berada di bagian area pulau yang lebih besar di Sanhok saat ini, mereka juga bakal masih dilema nih, memikirkan mereka benar-benar harus mendekati ke area penyeberangan ke Pulau C ataupun tidak, karena terlihat dari Dewa United dengan sudah melepaskan beberapa player mereka keluar dari bagian area perumahan Paradise. Mereka akan memikirkan juga kalau mereka terlalu lama bertahan, mereka juga bakal menerima banyak gempuran atau tim-tim yang ingin menjaga pintu masuk mereka, karena ini 100% ke bagian Pulau C, dan dari beberapa tim juga yang sudah berada di bagian Pulau C mereka belum aman-aman saja, karena mereka juga harus menyambut kedatangan banyak musuh. Kalau ketika mereka kekuatan saat di pertahanan mereka tidak terlalu otomatis bersih, jadi ya kemungkinan tidak mungkin masuk ke zona, mereka pun sudah mulai masuk strategi lihat dari point, bahkan di Angel sendiri sudah megang 4, juga IP sudah megang 6, tadi juga di player lain sudah megang 4. Itu kalau jumlahin nantinya itu mungkin kalau ya mungkin ini di awal banget ya, minimal banget. Betul. Sudah belasan sampai di pergerakan berikutnya mereka apapun ataupun memenangkan satu fight lagi, otomatis tambah kaya lagi. Mereka bisa mengambil tambah lootingan yang ada di pada musuh mereka juga, tapi saat ini ya seperti itu. Onyx sudah mulai keluar dari bagian area para mainan, mereka mulai bergerak ke bagian area bukit belakang mereka untuk siap menahan ya. Dimana juga dari Miki sudah pergerakan
dan datangnya dua player dari Bigetron. Ada penyebaran begitu jauh juga, dua-dua yang dibagi oleh Bigetron. Masih ada Mutia di bagian depan bersama JT, dan Mickey mencoba melakukan ke ujung bukitnya untuk bisa mematahkan. Dan ini untuk kedua player dari Bigetron dia tidak bisa bertahan lama. Ketika si X mendengarkan party yang terjadi, ini mereka bisa datang join juga. Ya, tapi dari Mickey dia pelan-pelan menjelintas. Benar tidak dideteksi juga oleh tim Bigetron, ini bisa menjadi duri dan backing bagi tim Bigetron. Andai mereka menemukan posisi bahkan dari CX, gue rasa ini bakal ada potensi menjadi third party. Better pun tahu bahwa ada tim lain di bawah, dan mereka udah tadi mengawasi juga pergerakan dari tim CX agar tidak mendekat menuju ke arah posisi mereka. Tapi Bigetron dengan menguasai bagian high ground ini memberikan ataupun keunggulan dalam segi vision, asal tidak ditarik nih kakinya oleh Mickey. Betul. Ini pintu masuknya CX ini kayak tebal, ada dua. Bigetron dan harus melewati sama-sama saling menjaga estafet juga yang di mana. Kalau ketika ini yang lebih berbahaya nih untuk Bigetron, mereka bakal terbagi di grup juga, dan ternyata ributnya juga belum menemukan bahaya yang semakin dekat. Mickey masih terus memantau, tapi sayangnya juga kalau Mickey tertangkap, beberapa teman mereka juga masih berada di bagian belakang juga, agak sedikit sulit untuk melakukan gerakan dari grup ini. Kalau ketika mereka melepaskan poinan secara utuh, Kavlo, ini kesempatan timnya untuk lihat Mickey tampaknya dia sudah sejajar dengan seorang Mute-Mute. Gue gak tahu apakah sadar atau enggak, tapi lihat dia udah mulai nyadar nih, kayak ada suara katanya, kayak ada suara. Dua bener nih, Mute mulai ngepron, mulai lihat kiri kanan, dia memastikan informasi yang ada. Ternyata Mickey sudah muncul orang Mute kali ini. Tentu ini memberikan sinyal pada JT bahwa ada orang, hati-hati jangan nongol. Dan Mickey dia nggak sendiri, dia langsung di backup juga oleh rekan yang lain. Sudah tempel menuju ke area dengan kendaraan yang dibawa, bahkan nggak cuma satu tapi dua. Shot yang menjoin fight untuk mencari di mana JT berada. Mickey masih kasih info bahwa ada dua orang. Ya. Nggak tahu kemana. Ya, betul sekali. Dan ini benar-benar GT akan menjadi player yang maju saat ini. Akan sangat sulit bergabung dengan dua teman mereka yang berada di bagian bawah. Tapi kalau lihat dari bagian minimapnya, dari BCR sudah mulai bergabung dari bagian kiri. Tentunya dari Onyx jangan fokus di satu titik saja yang semakin dengar. Dengan satu player dari Big akhirnya dan langsung di end. Dan mereka pasti bakal tahu mereka bertemu dengan tim apa saja. 2 poin awal yang cukup baik dan cukup cantik dimiliki dari tim Onyx, tapi berlangsung saja di bagian sisi lain lagi dari Tiger Wong Entertain bertemu dengan Alter Ego di mana menangkap satu player. Terlihat lagi dan akhirnya mereka rata menjadi tim yang pertama tuh. Ihap dari tim Alter Ego tentu mendapatkan keuntungan cukup besar dengan menumbangkan 4 player langsung awal permainan. 4 poin masuk untuk tim Alter Ego, dan tentunya dari Bigetron harus kehilangan 2 member mereka setelah WWCD yang mereka peroleh tadi. Sayang sekali juga Tiger Wong di hari ini belum terlalu terlihat. Mereka perform mungkin ada beberapa kendala juga atau belum panas lagi, masih ada banyak game untuk dimainkan hari ini. Tentunya mereka lebih fokus untuk bisa mengumpulkan poin pada hari ini untuk melaju ke bonus round ya Kavlo ya, karena itu yang terpenting untuk hari ini juga. Alter Ego juga masih terlihat bahwa selalu langganan, selalu memiliki momen di setiap matchnya untuk terus melaju ke bonus round. Saat ini juga dengan 4 poin yang sudah dimiliki oleh mereka satu persatu. Ya, tapi terlihat zona kedua tim pun sudah bertemu di awal permainan. Total sudah ada 8 player yang di belakang baik secara fight ataupun memang secara di awal-awal mereka tidak bergabung dengan game ini. Tapi dari Friday tampaknya dengan front position dia punya ini satu angle yang cukup enak untuk mengganggu tim kuda terbang. Tapi mungkin dia merasa kurang worth it. Dari Friday pun akhirnya memutuskan untuk tidak melancarkan tembakan ke lawan dan lebih menunggu mereka masuk kembali ke bagi. Ya, ini tunggu momen yang tepat dulu ketika player terbang, tapi dia membiarkan begitu saja karena mungkin dia berpikir kalau misalkan dia tidak dapat knockout otomatis karena masih ada 2 teman juga mungkin di berada di bagian bawah yang bisa menahan lagi pergerakan masuknya teman-teman dari Dewa United. Dan yang dilakukan dari seorang Friday juga, dan Ailis juga masih berada di bagian belakang. 2 player dari kuda terbang sudah mencoba membuka jalan lagi ke depan. Banyak tim yang sudah mulai memikirkan, mereka mulai membuka jalan, mereka ingin membangun rotasi dari bagian mana saja dan belum ada gesekan lagi di bagian sisi lainnya juga. Dan Dewa United informasi di bagian depan mereka ingin melebar ke bagian kanan lagi untuk menghindari daerah pangkut karena tadi mereka melihat bahwa keluar dari pergerakannya tim Dewa United, mereka pun sudah meninggalkan area high ground, mulai nge-push ke depan, nggak mau nembak. Andai kan dia nembak, atau akan dikunci oleh lawannya. Sehingga dia mikir, ya dia mau cabut aja deh. Ya, betul. Kalau dia mau setup lagi, baru it's okay, cabut dan membuat tim Dewa United punya space kosong. Menurut gue itu adalah keputusan yang cukup baik dari Friday dan juga tadi observasi yang
sangat sabar. Betul. Freddy. Ya, dengan mereka sudah mendapat informasi bisa mengganti jalur lagi perencanaan mereka yang mungkin dari tadi ingin mengambil area rumah, tapi karena sudah terlihat ada musuh mereka beralih ke bagian kanan lagi. Dan dari pantauan dari Morph Team yang dimana juga Morph tadi berhasil mendapatkan posisi yang cukup baik di Miramar, mereka mendapatkan posisi kedua, placement yang cukup baik juga memusim lagi. Tapi bagian sisi lain ke Flow kembali mendapatkan satu player yang sangat penting dari Bigatron bila langsung di knock out dan dipulangkan ke bagian lobby. Berarti untuk saat ini Bigatron bermain dengan satu player saja. Terbitlah potensi menuju ke lobby ini. Potensi. Ya. Tapi tentu dengan dua player mereka belum dan Onyx Dimiki setelah tadi menumbangkan dua player dari Bigatron kali ini tidak pun diincar oleh tim Dreams. Tapi di bawah mereka juga sudah ada splitannya tim Onyx. Ini Onyx splitnya cukup ekstrim. Kedua sisi jarak-jarak yang cukup berjauh. Cukup berjauh dan bisa dibilang ya kontrol mereka di area Painan udah Painan. Kalau bisa dikatakan Akams ya, mereka bukan cuma bermain di dalam gedung-gedung, mereka terakhir melebar sampai dengan ada jarak yang cukup berbahaya buat mereka juga. Ini yang seperti dikatakan oleh Kak Junior bahwa split yang dimana kali ini mereka harus lebih memanfaatkan sebaik mungkin dengan split yang lebih pasti lagi, yang finishingnya juga benar-benar wangi. Dan saat ini gerakan dari Alter Ego yang saja baru meratakan tim Tiger Wong Entertain, mereka masuk ke bagian setup oleh beberapa dari RBCL dengan berdiam diri saja dalam rumah, masih menunggu masuk, terlihat berdiam diri saja di satu dua player, tapi berluru pada tahun dan AE Linti menumbangkan satu player juga ingin berupaya mendapatkan lagi satu player yang tersisa dari Vanilla, mencoba menggunakan freedom tempatnya masih ditahan lagi dari UMP 2 tumbang dari BCL tanpa ada perlawanan yang sangat besar, menyisakan dua player saja di belakang. Iya, kita bakal ada seorang dari sisi dari area rumah. Dapatkah mereka membalikkan keadaan? Akankah mereka hanya membiarkan tim Alter Ego bertahan dalam area rumahnya tanpa dua player RBCL terakhir ini? Tapi dapat tim Alter Ego tahu bahwa ini dua sisa yang posisinya nggak terlalu menguntungkan juga, bakal langsung di-push dan paling keluar di area rumah ini. Tapi RBCL kali ini tampaknya bakal diganggu juga oleh tim ARF yang sudah melakukan setup persis di bawah mereka. Ya, mereka bakal kocar-kacir kelimpungan juga, tidak tahu mau berbuat apa lagi, kabur ke bagian belakang sudah disetup, siap dipantau dengan 4 mata yang dilakukan dari teman-teman ARF. Berikutnya lagi satu player terjatuh lagi dari Alter Ego, menerima beberapa peluru panas dengan tapi tentunya juga dengan pergerakan yang sangat dekat dari teman-teman Alter Ego sehingga bisa menyelamatkan Pepper secepat mungkin. Terlihat ARF bagian bukit, mereka harus kocar-kacir lagi fokus mereka karena diganggu dari bagian belakang dan satu player dari ARF bahkan juga saat ini. Iya, kita bakal juga dapatkan dari Cecil bakal melakukan split kali ini, coba mencari informasi di mana letak lawan-lawan yang ada di sekitar area mereka. Zona kedua pun menutup, zona ketiga pun sudah mulai pembatalan yang menuju ke sekitaran pertigaan Ruins dan juga pinggir-pinggiran dari Nakam Painan. Ya. Itu ini area yang dan gua rasa nggak ada tim yang pengen ada di low ground tanpa orang yang menjaga mereka. Ya, betul sekali. Terlihat beberapa tim sudah mulai mengamankan beberapa area di dalam. Cuma ada terlihat 3 tim saja yang harus melakukan penyeberangan. Dari tim kuda terbang yang berada di bagian bootcamp, pintu masuk mereka sangatlah sulit sekali. Potensi yang lebih longgar lagi yang bisa dilakukan itu dari si X1 yang juga belum tahu perjalanan mereka seperti apa, tapi terlihat penyebaran dari Onyx sejauh ini masih cukup aman dan berbuah hasil 3 poin elim sudah dimiliki oleh dua player. Onyx Cecil sedang memantau sendiri bagian bukit ke area kompetisi ARF. ARF saat ini cukup aman tapi mereka tidak bisa berbuat banyak, cuma bertahan di dalam kompon saja. Ketika mereka keluar ke bagian Alter Ego dan juga di belakang mereka ada Onyx. Di bagian kanan lebih nyaman lagi Fusenium dilakukan dari Grims yang dimana sedang dimanjakan oleh zona di mana mereka berada di bagian. Ya, kita bakal lihat juga zona ketiga tentu akan menentukan tempo permainan kemanakah zona akan mental untuk zona keempat kita setelah ini. Karena tentu di area-area ini Ruins kalau saya masalah nggak banyak tempat selain masuk ke tengah-tengah Ruins ataupun main di dalam beberapa runtuhan yang di smoke-smokin untuk bertahan selama mungkin. Gua rasa ini tim-tim mudah-mudahan dapat zona kemanapun pentalannya kali ini ya udah mulai harus siapin healing-healingan mereka. Ya, dari kuda terbang terlihat beberapa kali kalau di Sunhawk mereka selalu mengirimkan atau mempercayakan seorang Zota untuk melakukan healingan juga dengan terlihat perjalanan mereka untuk masuk lagi, apalagi kita tahu bahwa dari turunnya Bukit Bootcamp mereka akan menyeberang kecil yang dimana seberang jembatan itu sudah dijaga oleh banyak tim. Jadi kalau mereka memaksa untuk masuk masih ada yang sudah dipercayakan di bagian belakang. CX Warning Heli juga menyeberang dari jembatan sebelah sebenarnya aman, masih bisa dapat kompon lagi, tapi lihat ini tentunya vision yang dibagi oleh teman-teman dari Onyx sudah lebih lebar lagi, lebih jauh lagi nih. Ya, mereka sudah melebarkan kembali sayap mereka. Coba untuk menemukan
sebanyak mungkin. Tapi Void pun mau fight dengan tim Daisy. Menteri Angel menumbangkan satu player lawannya. Sementara itu bakal lihat dari tim Void, mereka pun menjaga pinggiran dari area Pulau Charlie. Mereka bisa mendapatkan shot yang cukup jauh menuju ke arah tim Daisy dan split mereka pun harus dibaca nih oleh Daisy kalau Daisy mau mendekat ke arah kompon yang ya, betul sekali. Dan saat ini juga Angel yang masih memantau dengan 4x6-nya visionnya dan bisa melihat lebih jauh lagi. Dan satu player yang mereka didapatkan dari Daisy tertumbangkan masih bisa diselamatkan karena masih ada jarak antara mereka yang begitu jauh. Di bagian sisi lain, Onyx bukan mematahkan beberapa tim saja, ARF yang lebih dekat, tapi ada Morph yang ingin lebih dekat lagi dan pada akhirnya Morph sedang jatuh. Satu player mereka belum tahu berhasil di end ataupun tidak, masih terpantau saat ini dari pantauan drone yang ada Void bersama dia dan masih ada jarak juga di antara mereka. Sama-sama kalau Void tahan saja dulu, mereka dekat Ruins, mereka siap menyambut saja tim-tim yang akan menyeberang dari bagian sungai. Tapi Daisy, walaupun mereka di bagian circle, mereka cuma bisa bermain sembunyi atau memberikan happy birthday ke bagian musuh saja karena tidak ada kompon yang lebih. Mereka cuma bisa bertahan di balik batu, melakukan proning, dan ini dia flow Oni yang benar lihat dari bagian sangat terbuka. Belum berhasil menumbangkan satu player dari CX1 Heli. Iya, dia itu membuat posisinya dia pun nggak bisa nongol-nongol dengan bebas karena dari tim CX langsung tadi melakukan pembalasan menuju ke arah shot P dan tampaknya zona pun ngedonat kali ini dan pinggir-pinggir dari area Ruins. Tengah-tengah tuh nggak banyak yang dapat dimainkan. High dan low down pasti bakal disiram rame dan yang mereka kuasai dari tadi. Ya, dan tadi di Ruins poin masih bisa dengan sangat enak mendapatkan area Ruins lagi dan tentunya ini bakal menjadi keuntungan besar juga untuk Onyx, tapi sendiri temannya masih fokus untuk menahan masuknya beberapa tim dari Blue Zone juga dan sedang melakukan fight bersama Benway. Akhirnya tidak bisa berbuat banyak, katakan satu lagi silakan kamu dan nyayur, tapi dia tidak bisa bertahan lama karena banyak peluru panas sudah datang ke bagian area. Cuma dari ARF yang tadi melakukan spray menuju ke arah Cecil, tapi dari belakang juga ada Grims, ada juga tim Alter Ego dan ada tim-tim lainnya juga coba ngambil satu bagian dari tim Alter Ego, tapi lain sisi dia bakal sudah melakukan retreat, sudah mundur juga dan akan coba melakukan healing dengan bandage yang dia miliki. Tapi sejauh ini kita lihat dari zona keempat, at least Cecil ganggu ke arahnya. Ini enak. Dia masih bisa mengontrol untuk tiga temannya juga bisa masuk lagi ke bagian Cecil dengan cukup aman juga. Dua sekarang player mereka sudah dikunci dari awal, informasi sudah didapatkan, mereka keluar dijaga, bahkan seperti Dewa United, dua tumbang dipotong dan mereka bagian belakang Elis bersama Honeybee sedang terkena ingin diupayakan untuk di end dan masih berupaya keras. Elis belum berhasil, satu buah poin pertama masuk untuk Daisy. Friday masih bertahan lagi, ada Aleta Asyap yang masih bertahan flank di bagian kanan. Bisa saja Aleta mematahkan untuk dari teman-teman Daisy ke area teman dari Aleta. Iya, terlihat juga ini bakal dari tim Dewa United harus coba teman Honeybee, tapi dari Daisy mereka terus mengunci ke arah Dewanya, tidak diberikan ruang sedikit pun menuju mereka, tapi di lain sisi dari Onyx kehilangan oleh tim CX. Bahkan dari tim bola terbang mereka pun bakal join fight sekitar dan yang paling lengkap dengan jumlah yang paling banyak saat ini yang masih punya 4 player meskipun sudah menumbangkan 9 lawannya mereka. Bahkan juga si X Warning Heli yang dari tadi berhasil menyeberang dari area sungai, tapi mereka masuk di depannya sudah dekat dan akan ingin dihabisi oleh satu player dari Onyx. Scarlet cukup tenang, tidak terlalu buru-buru dan ada satu player juga dari Morph bertahan melakukan area yang sangat terbuka tapi tidak terlihat dari pantauan teman-teman si X Warning Heli. Iya, kita bakal dari tim CXL bakal bertahan juga, bakal mencari pemain apakah di-push, apakah bakal langsung dihantam. Ini coba memainkan momentum, bakal maju, bakal ditemukan dan bakal langsung ditumbangkan oleh Pei. Menuju ke arah bebatuan dan juga beberapa space di sekitar area mereka. Ya, ingin memberikan sebuah happy birthday, tapi kayaknya mereka sama-sama ulang tahun cuma beda jam saja dan pada jadi pada akhirnya sama-sama kasih ABD dan dimenangkan oleh CX. Tapi ada Cecil juga yang berada di bagian depan ingin karena Cecil ingin membalaskan kekalahan dari temannya. Last one standing saat ini, Kak Junior. Kok jadi salah operan lambung. Ya, salah. Wolf ya, betul. Ya, dari Onyx ya sebagai player terakhir, Cecil bakal bertahan kali ini, nggak banyak yang dapat dilakukan oleh seorang Cecil juga. Adalah posisi yang survive dan utamakan keselamatan kali ini. Karena mesin 14 tim berbeda, kalau ditimbang sekarang
ya udah 0% Karena poin. ada keluarga yang menunggu di rumah. Iya. Itu keluarga. Karena tentunya juga tim-tim yang bermain ingin mendapatkan prestasi dan hasil yang baik untuk membanggakan keluarga. Juga dari GC sudah mematahkan pergerakan tes. Game cukup low, SP dibakar untuk membatasi dari GC Hoti, tapi Hoti masih bisa menyebar ke bagian kanan lagi dengan vektornya. Gempi belum bisa mendapatkan waktu menggunakan, pada akhirnya Hoti menembakkan seorang Gempi lagi. Iya, pertama kali Hoti benar-benar on fire kali ini. Maka coba satu lawan-lawan yang ada di hadapannya. Ya. Bakal dari tim GC Vicious bakal harus coba kembali menggatekeep terhadap tim Daisy. Berada dari area Bluezone menuju ke arah safe zone. Dihujani granat. Tidak punya ruang gerak kemanapun sekali. Sakit Bluezone menuju ke mereka. Ya, Daisy saat ini mengalami sumber zona Sudeka dan saat ini mereka bakal sulit sekali. GC masih sangat dekat dengan circle berikutnya lagi, tapi mereka benar-benar harus dipilih ada di bagian belakang akan menghindari sebuah backstab. Di bagian kanan juga ada Grims yang masih bertahan di bagian area perumahan dan Hoti masih berusaha keras. Tepingan dari seorang Boba ingin mendapatkan hikmatnya tapi masih sulit dan dia harus bergerak untuk ke bagian depan lagi karena area perumahan dengan circle-nya. Iya, kita pakai dari seorang Levin bakal harus memokang bom dan kayaknya udah menebak nih pergerakan Alter Ego bakal mengisi area mana. Menuju ke area Alter Ego bahkan connect menuju ke area Gea kali ini membuat tim Alter Ego harus berhati-hati karena dari bakal mencoba untuk nge-push menuju ke arah mereka yang ada di pinggir area. Afin kembali lempar granat, apakah bakal connect untuk kedua kalinya? Granat dilontarkan cukup matang tapi gagal untuk connect ke arah Vepar yang lagi coba untuk revive. Ya, Alter Ego terus dimandikan granat yang dibuka terus dari seorang laki. Dua tumbang menyisakan dua player saja dan ingin langsung di end point masuk lagi tapi terbuka pada akhirnya Milo Racing melihat dengan begitu bebas. Tapi Milo juga harus melakukan healing secepat mungkin karena melakukan fight sambil termakan oleh Blue Zone. Milo pun tumbang di pinggir-pinggir Blue Zone-nya. Kita bakal lihat apakah dari Grims bakal mengejar atau akankah mereka melepaskan saja posisi dari Alter Ego dan fokus untuk masuk ke arah zona selanjutnya. Ya, betul sekali. Nacha terpantau saat ini juga sudah mulai mendengarkan beberapa tab jahat yang terdengar di bagian depannya dengan masih lengkap 4 personil aktif dari GC, tapi Nacha sangat pede. Rambo granat dari bagian atas kepala seorang Nacha, tapi Nacha cukup tenang terus menahan pergerakan, membatasi lagi pergerakan dari teman-teman dari GC, tapi GC sangat siap tidak absen tapi mereka langsung dengan wow muncul 4 player 2 tumbang menyisakan Hoti bersama Popon saja masih bertahan. Mereka harus hoti-hoti juga nih. Iya, harus hoti-hoti, tapi kita bakal ada seorang ayah nih bakal langsung melempar utility menuju ke arah lawannya. Lempar terus, jangan sayang-sayang utility, abisin semuanya pokoknya. Kali kita bakal lihat dari seorang ayah uang untuk melakukan revive bahkan untuk terhadap seorang Nacha yang masih tersungkur menuju ke arah tanah Sunhawk. Iya, betul, saya ayang coba revive saat ini dan masih ada beberapa flash juga 7 poin elimination sudah dikumpulkan oleh mereka dan kuda terbang Zota yang dipercayakan menjadi putri healing harus termakan oleh Blue Zone. 5 tim tersisa saat ini di menit ke-24. Lagi dan lagi awal mereka selalu mengadakan di tengah circle ke flow dan mereka memanfaatkan sebaik mungkin dan ini penguasaan dan juga potensi WWCD bisa dikatakan sudah 70% lah ya buat mereka. Iya, sudah 70%, posisi mereka cukup enak dan kita bakal lihat juga tambahkan dari Grims dengan anggota mereka tinggal fokus mereka bisa meng-clear lawan demi lawan arah mereka perlu kembali lagi dari Grims lagi dengan Freda secure winner chicken dinner untuk tim Grims di game kita. Ya, betul sekali, ini dia